Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada MK Komunikasi Politik. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mediatisasi dan bentuk-bentuk komunikasi politik melalui media. Sebelum kami memaparkan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Anissa Dwi Rahma. Yang kedua, Rizka Widiani. Yang ketiga, Miranda Rifani. Yang keempat, Putri Rizka Prasilia. Yang kelima, Ayu Trisna Dewi. Yang keenam, Anissa Barafsyah Safa. Dan yang terakhir ada Regina Amira. Latar belakang. Konsep mediatisasi sendiri awalnya dipakai untuk menjelaskan dampak media terhadap komunikasi politik dan beberapa aspek dalam politik. Dalam riset terdahulu, konsep mediatisasi dipakai untuk melihat fenomena ketika dalam aspek tertentu. Sistem politik telah disesuaikan dan terpengaruh secara kuat oleh tuntutan media massa dalam mengulas atau coverage persoalan politik. Keadaan ini salah satunya diadaptasi dari kecenderungan materi dan cara-cara tertentu para politikus dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik, agar pesan-pesan itu terdengar manis di hadapan media. Konsep mediatisasi merupakan proses kultural yang mengubah karakter dan fungsi institusi-institusi sosial akibat respon atas ekspansi atau kehadiran media secara meluas. Mediatisasi merupakan situasi di mana media menjadi sumber yang penting. Sebagai akibatnya, kekuatan sosial, politik, ekonomi yang ada di masyarakat menyesuaikan diri dengan logika media dengan tujuan mempengaruhi khalayak. Konsep mediatisasi membedakan diri dan berbeda dengan konsep komunikasi satu arah ala ilmu komunikasi dan studi audience ala cultural study. Maksudnya adalah mediatisasi tidak hanya melihat bagaimana pengaruh media terhadap audiens atau bagaimana efektivitas pesan sampai pada audiens. Mediatisasi jauh melampaui itu dengan melihat bahwa sejauh mana media mengubah struktur sosial dan relasi antar audiens. Fase-fase mediatisasi politik. Fase pertama, medium bagi institusi politik untuk menyebarluaskan kepentingannya. Maksudnya, pada fase ini, media menjadi penting bagi politik untuk menjadi media dalam menyebarkan kepentingan politik secara masif. Ini adalah fase awal ketika masyarakat mulai menyadari betapa pentingnya media sebagai saluran informasi dan memiliki dampak yang kuat. Yang selanjutnya, fase kedua yaitu media mulai independen dari institusi pemerintahan. Pada fase ini, media terus berusaha melepaskan diri dari cengkraman rezim pemerintahan dan berusaha memetakan arahnya sendiri melalui aturan-aturan yang profesional. Akan tetapi, media tidak sepenuhnya independen dari politik, sebab masih beroperasi dalam batas-batas aturan institusi politik. Fase kedua ini menggambarkan adanya sebuah transisi dari fase yang pertama. Yang selanjutnya fase ketiga. Media terus bergerak ke arah jargon profesionalitas dan mengukuhkan diri sebagai institusi yang mandiri secara ekonomi karena pasarnya semakin menguat. Pada fase ketiga ini, media terus bergerak ke arah jargon profesionalitas dan institusi dan aktor politik pun menganggap media massa sebagai faktor eksternal yang layak diberi tempat. Institusi dan aktor politik mulai mengakrabi media untuk mendorong kesuksesan karirnya. Logika media terus terinternalisasi dalam politik, sehingga institusi dan aktor politik kian menyadari pentingnya mengadopsi cara kerja media pada tingkah laku berpolitik. Keadaan ini diandaikan dengan mulai gencarnya institusi dari aktor politik melibatkan media dalam kampanye atau memanfaatkan press release untuk mendorong citra.
Fase yang keempat, fase terakhir, logika media semakin terinternalisasi dalam logika politik. Fase keempat ini berarti institusi dan aktor politik berpikir bahwa mereka tidak hanya bergandeng dengan media ketika kepentingannya berkampanye, tapi juga dalam merumuskan kebijakan. Kaderisasi politik juga memperhatikan kecakapan berinteraksi dengan media, memutar-mutar argumen dalam debat di media, serta selebritis mendapat tempat yang signifikan dalam politik atas pertimbangan akan mendongkrak citra politik. Konsekuensi mediatisasi politik, yaitu ada pemilihan calon pejabat partai atau calon legislatif, yaitu ahli berurusan dengan media, sentralisasi hierarki partai, kemudian berkembangnya spin doctor. Lalu ada spiral kepercayaan antara jurnalis dan politikus. Kemudian ada daripada meningkatkan elektabilitas dari masyarakat, mediatisasi lebih berpotensi menghancurkan kepercayaan publik, bahkan sistem demokrasi itu sendiri. Kemudian ada depolitisasi liputan politik, yaitu hard news digantikan oleh liputan politik yang ruang lingkup personalnya dan budaya selebriti. Dan liputan politik semakin mengadopsi framing interpretatif. Peran media massa dalam komunikasi politik. Dalam konteks politik modern, media massa tidak hanya menjadi bagian dari integral politik, tetapi juga memiliki posisi yang sentral dalam politik. Rancangan kebijakan harus disebarkan luas agar rakyat mengetahui dan ikut mendiskusikannya di dalam berbagai bentuk forum diskusi publik. Tuntutan atau aspirasi masyarakat yang beraneka ragam harus diartikulasikan. Semuanya membutuhkan saluran atau media untuk menyampaikannya. Pesan politik melalui media massa akan sangat kuat mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Pentingnya perilaku politik dalam menunjang keberhasilan pembangunan politik tampak dari perhatian ilmuwan politik yang tetap besar terhadap masalah ini. Bentuk komunikasi politik. Komunikasi politik terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi massa. Komunikasi interpersonal terbagi lagi menjadi dua, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Lalu komunikasi massa terbagi juga menjadi dua, komunikasi langsung seperti pernyataan atau pidato, dan komunikasi tidak langsung seperti tim sukses atau sponsor. Komunikasi interpersonal dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat ataupun elit politik dalam tataran informal agar tercipta interaksi yang lebih mendalam sehingga dapat melahirkan ikatan emosional. Hasil akhir yang diharapkan adalah kesamaan persepsi yang terwujud dalam perilaku politik real. Adapun pendekatannya dapat dilakukan dengan pola komunikasi langsung ataupun komunikasi tidak langsung. Hal ini merupakan bentuk strategi yang dibuat dengan memperhatikan komunikan sasarannya. Jika sasarannya memiliki kedekatan emosional homogen, maka pola komunikasi langsung yang lebih tepat. Tetapi, jika sasarannya heterogen, maka pola komunikasi tidak langsung yang lebih sesuai. Pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui media massa, dan sebelum pesan disampaikan ke khalayak, pesan tersebut akan dipilih terlebih dahulu oleh gatekeeper, yang mana pesan yang layak dan sesuai tujuan dan kebutuhan yang akan dicapai si aktor politik. Dan setelah pesan tersampaikan ke khalayak, akan menimbulkan sebuah perubahan perilaku dari masyarakat tersebut. Bentuk-bentuk komunikasi politik menurut Arifin. Yang pertama, ada retorika, yang artinya seni berbicara asalnya digunakan dalam perdebatan-perdebatan di ruang sidang pengadilan untuk saling mempengaruhi sehingga bersifat kegiatan antarpersonal.
Kemudian berkembang menjadi kegiatan komunikasi massa, yaitu berpidato kepada khalayak. Yang kedua, agitasi politik, yang artinya bergerak atau menggerakkan. Agitasi bertujuan untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik, baik lisan maupun tulisan. Dengan merangsang dan membangkitkan emosi khalayak, dimulai dengan cara membuat kontradiksi dalam masyarakat dan menggerakkan khalayak untuk menentang kenyataan hidup yang dialami. Yang ketiga, ada propaganda. Artinya menanamkan tunas suatu tanaman. Propagandis adalah orang yang melakukan propaganda yang mampu menjangkau khalayak kolektif lebih besar. Biasanya dilakukan politikus atau kader partai politik yang memiliki kemampuan yang mudah terkena sugesti. Yang keempat, public relations politics merupakan suatu upaya alternatif dalam mengimbangi propaganda yang dianggap membahayakan kehidupan sosial dan politik. Public relations politik bertujuan untuk menciptakan hubungan saling percaya, harmonis, terbuka, atau akomodatif antara politikus, profesional, atau aktivis dengan khalayak. Lanjutan dari bentuk komunikasi politik menurut Arifin, yaitu kampanye politik. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan orang atau sekelompok organisasi dalam waktu tertentu untuk memperoleh dan memperkuat dukungan politik dari rakyat atau pemilih. Lalu juga ada lobby politik. Lobby politik adalah gelanggangan terpenting bagi pembicaraan para politikus atau kader tentang kekuasaan, pengaruh, otoritas, konflik, dan konsensus. Dan yang terakhir adalah media massa. Media massa sebagai perluasan panca indera manusia dan sebagai media pesan dalam hal pesan politik untuk mendapatkan pengaruh, kekuasaan otoritas, membentuk dan mengubah opini publik atau dukungan secara citra politik untuk khalayak yang lebih luas atau yang tidak bisa terjangkau oleh bentuk komunikasi yang lain. Media yang digunakan untuk komunikasi politik. Yang pertama ada radio. Radio merupakan media komunikasi yang digunakan untuk memberikan informasi maupun berita dalam bentuk suara dan bersifat satu arah. Yang kedua ada televisi. Televisi merupakan media komunikasi yang menampilkan gambar serta suara, tetapi bersifat satu arah. Dan televisi juga lebih unggul dari surat kabar dan radio karena tidak hanya menampilkan berita, televisi juga menampilkan hiburan yang membuat masyarakat tertarik untuk menonton televisi. Yang ketiga, surat kabar. Surat kabar atau biasa disebut koran merupakan media massa yang memberi informasi kejadian-kejadian terkini dari segala topik. Selanjutnya, media sosial. Media sosial yang saat ini sangat digemari oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan media sosial, kita dapat memberikan informasi, bahkan mendapatkan informasi, dan kita bisa menyebarluaskan informasi tersebut di media sosial ini. Tetapi di dalam media sosial terdapat positif dan negatif. Dengan media sosial, hoax beredar di mana-mana dan membuat komunikasi politik menjadi simpang siur. Tetapi dengan media sosial kita dapat lebih memahami bagaimana proses politik itu sendiri. Selanjutnya poster. Poster merupakan selebaran kertas yang berisi ilustrasi serta tulisan pendek. Poster biasanya ditempel di tempat-tempat umum yang biasanya dilewati masyarakat agar menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya spanduk. Spanduk merupakan kain rentang yang dalam bidang politik biasanya diisi dengan tulisan propaganda, slogan, atau informasi singkat mengenai suatu hal. Spanduk digunakan untuk mempublikasikan atau mempromosikan kegiatan, produk, visi misi, dan sebagainya. Jadi, kesimpulan materi yang kami paparkan pada kesempatan kali ini adalah mediatisasi merupakan rangkaian proses terhadap hubungan eksistensi media di tengah masyarakat yang sifatnya institusional.
Bentuk-bentuk komunikasi politik yang dapat dilakukan oleh media ada banyak jenisnya, seperti public relation politik, propaganda, kampanye politik, dan lain sebagainya, seperti yang dipaparkan sebelumnya. Media yang digunakan untuk menyampaikan bentuk komunikasi politik itu ada banyak jenisnya, seperti televisi dan sosial media. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.